Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, awa kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Ketika datang kepada mereka Bani Israel rasulun, seorang rasul, la tahwa anfusukum istakbartum, ketika tidak cocok dengan hawa nafsunya mereka sombong. Ada rasul tapi tidak cocok dengan hawa nafsunya, mereka sombong, tidak mau menerima, tidak mau mengikuti, tidak mau taat kepada rasul tersebut, walaupun rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka Bani Israel fa fariqan kadzdzabtum, di antara mereka itu mendustakan kamu wahai para nabi, mendustakan para nabi. Wa fariqan taqtulun, dan di antara mereka juga sekelompok mereka itu membunuh kamu semua. Di antara para Bani Israel atau di antara keburukan Bani Israel, walaupun para nabi itu dari keturunan mereka, di antara mereka tidak membunuh tapi mendustakan para nabi. Nabi didustakan. Selain mendustakan nabi, mereka berani kepada nabi, pada rasul, dan tidak mau mentaatinya. Dan di antara mereka ayyuhal ikhwah, ini disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, mereka membunuh para nabi mereka. Disebutkan di dalam riwayat yang dibunuh para nabi oleh Bani Israel ada sekitar 70 nabi. Ada 70 nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita bahas adalah 2 orang nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. 2 orang nabi yang dibunuh oleh Bani Israel karena nabi tersebut tidak mau berhenti mendakwahkan tauhid, tidak mau berhenti mengajak manusia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Nabiullah Zakaria alaihi salam dan putranya Yahya alaihi salam. Diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim jelas sekali, gamblang, khususnya di dalam surah Maryam. Zakaria itu termasuk keluarga Alu Imran, keluarga Alu Imran. Maka di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Imran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah. Ya, yaitu ketika Maryam itu diasuh oleh Zakaria, jadi masih ada keturunannya Maryam dengan Zakaria. Istrinya Zakaria ini saudaranya Maryam. Ya, istrinya Zakaria ini keluarganya saudaranya Maryam. Dulu ceritanya bapak dan ibunya Maryam, Maryam bintu Imran, wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal muqinin minal qanitin. Ya, Maryam ibunya Isa alaihissalam. Jadi ini semuanya para nabi. Ya,
ibunya Maryam itu punya, karena sudah lama tidak punya anak, dia nazar, kalau seandainya aku nanti punya anak, maka anakku ini akan aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nazar dia. Setelah nazar, benar dia hamil, punya anak perempuan namanya Maryam. Dia nazar nanti diletakkan di Baitul Maqdis. Siapa yang mengasuh, dia harus orang soleh yang mengasuh. Siapa namanya? Maryam. Ya, putrinya ini harus diasuh oleh orang yang soleh. Nah, maka dibuat sayembara untuk ya siapa yang nanti mendapat undian mengasuh Maryam alaihissalam. Maryam ibunya Isa alaihissalam. Ya, diundi, ternyata yang mendapatkan siapa? Zakaria alaihissalam. Subhanallah. Ya, makanya wallahu a'lam, ada orang pengen punya anak, dia ngasuh dulu, karena Zakaria tidak punya anak, belum punya anak dia ngasuh dulu, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai ceritanya ini Maryam ini aneh, dibawain makanan, tiba-tiba sudah ada makanan di situ, dan makanannya bagus-bagus, masih fresh. Ini dari mana? Qalat anna laki hadha, qala ya Maryam anna laki hadha. Ini dari kamu wahai Maryam? Lah, bukan. Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang bapaknya Nabi atau ibunya Nabi itu memang orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang yang mengasuh Maryam itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini penting, pengen punya anak soleh, bapaknya juga harus soleh, makannya juga harus bagus, ya, seperti yang pernah kita bahas ayyuhal ikhwah, bapaknya harus soleh. Walaupun nanti ya tidak dididik pun, ya, tiba-tiba memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengilhamkan, ya, meninggal orang tuanya nanti juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia dulu menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa kana abuhuma salihah. Bapaknya sudah meninggal, anaknya masih hidup, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama ini Maryam yang mengasuhnya sampai dia melahirkan Isa alaihissalam, diasuh oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam. Singkat ceritanya, ya, yang jelas ada hubungannya antara Maryam dengan siapa? Istrinya Zakaria alaihissalam. Istrinya Zakaria itu saudara perempuannya Maryam. Makanya masih ada hubungan, ya. Orang soleh semua, keturunan Alu Imran. Dia adalah keturunan Alu Imran. Lama sudah Zakaria alaihissalam menunggu seorang anak, sudah 70 tahun lamanya, ya. Sampai disebutkan bahwasanya Zakaria alaihissalam berdoa dengan suara pelan, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi keturunan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan Zakaria alaihissalam, idnada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu Zakaria ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan permintaan yang sungguh-sungguh dengan suara yang pelan. Ini doa, makanya doa yang sungguh-sungguh, yang khusyuk, bukan dengan suara keras, apalagi sambil nyanyi, apalagi sambil, ya, teriak-teriak. Tidak, nidaan khafiyya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena doanya dengan nidaan khafiyya, dengan suara yang pelan, bukan dengan suara yang keras.
Kalau dengan suara yang keras itu tagabbur. Ini merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Doanya para nabi pelan. Karena itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu'. Kemudian apa kata ini Zakaria? Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, kata doanya nih ya, aku ini sudah tua, rambutku sudah ubanan, washta'ala ar-ra'su shayba, sudah syaibah nih, sudah syaibah, tua, rambutnya sudah putih semua ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, aku meminta kepada engkau, seandainya aku meminta kepada engkau, aku tidak akan merugi ya. Gak putus asa, walaupun sudah tua 70 tahun pengen punya anak ya, tidak putus asa, tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini mustahil, tidak ada yang mustahil, tidak ada. Kalau Allah menghendaki, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, terjadi akan terjadi ya. Isa tanpa bapak terjadi. Ini yang didiagnosa kalau sekarang. Aqim, mandul, bisa saja kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya. Karena yang memberi rizki, anak atau siapa saja itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata ini Isa, kata Zakaria, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ya subhanallah, dia doa, wa inni khiftul mawaliya min warai, aku takut nanti generasiku ini habis ya Allah. Tidak ada setelah aku ini, setelah aku tidak ada lagi yang meneruskan ya, ya Allah. Yang mendakwahkan tauhid ini tidak ada lagi. Berilah aku keturunan ya Allah. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Ya. Wa kanat imraati aqira, dan istriku itu mandul. Siapa ya Allah? Makanya termasuk doa ayyuhal ikhwah, sebutkan, aku takut seandainya ya Allah aku nanti tidak punya keturunan, tidak ada yang mendoakanku. Boleh seperti itu. Ya Allah, seandainya engkau tidak memberi aku keturunan, aku tidak mendapatkan jariyah dari anakku. Boleh kita sebutkan illahnya, seperti halnya Zakaria alaihissalam. Dan tidak ada sesuatu itu yang mustahil, gak ada yang mustahil. Jadi doanya termasuk doa, kita sebutkan masalahnya. Ya Allah, aku seperti ini ya Allah, mengadu hanya kepada Allah ya. Mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjerit hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ini termasuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk ibadah yang besar, ibadah yang mulia ya. Apalagi minta keturunan agar keturunannya baik, ini adalah ibadah yang mulia ayyuhal ikhwah ya. Jangan dianggap remeh ya. Jangan putus asa. Kadang-kadang orang tuh senang punya anak, kalau sudah dikasih anak sudah lupa dia tidak berdoa, tidak meminta agar diberi anak yang saleh atau salehah ya. Apa termasuk perkataan Zakaria, yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya.
yang mewarisiku dan mewarisi keluarganya Yakub, Bani Israel. Anaknya Yakub itu namanya Bani Israel, 12 bersaudara. Ya, termasuk Yusuf dan seterusnya sampai Musa. Semuanya itu adalah keluarga Yakub yang dulunya pernah tinggal di Mesir. Yusuf ya, tinggal di Mesir semuanya, kemudian diusir oleh siapa? Fir'aun. Dibunuh sama Fir'aun karena Fir'aun orang Bani Qibti, mereka itu cemburu. Bani Israel pinter, kaya, bisa buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, kaya-kaya semuanya. Akhirnya dimusuhi, diperangi oleh Fir'aun. Bani Qibti kalah, akhirnya jadi budak. Setelah jadi budak diselamatkan oleh siapa? Musa alaihissalam dan siapa? Harun. Diselamatkan oleh Musa alaihissalam dan Harun. Jadi masih ada keturunan. Makanya ayyuhal ikhwah, banyak siapa yang tidak ya cemburu sebenarnya. Nikmat yang besar ya, para nabi itu dari Bani Israel. Para nabi itu dari Bani Israel. Subhanallah. Para nabi Bani Israel. Bahkan nabi-nabi yang mulia, Ibrahim, Isa, Musa, mereka keturunan Yakub. Ya, subhanallah. Tapi mereka awakullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kalau enggak cocok dengan hawa nafsu mereka, dah apa kamu itu? Tidak diterima perkataannya. Tidak diterima petunjuk-petunjuknya walaupun itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka berani membunuh para nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang nanti jadi warisannya alu Yaqub, karena mereka tuh Alu Imran juga keturunannya Yaqub. Ya, ini pentingnya. Keturunan baik juga kalau bisa terus diabadikan jadi keturunan baik ya. Keluarga siapa? Nah, kalau kita sudah putus semuanya ya, subhanallah. Saya punya syekh itu Khazraji, suku Khazraj, Al-Ansari, dari suku Ansor. Masya Allah, ini jadi masih ada di sana keturunan. Kalau kita subhanallah, walaupun ini ya kita abadikanlah ikhwah ya, dari sekarang ya, Al-Faisali Al-Cianjuri gitu diabadikan. Habis kita kadang-kadang ini masya Allah masih tahu kita itu keturunan Nabi, sampai berdoa ya Allah yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya, dan jadikanlah dia itu orang yang engkau ridhoi ya Allah. Subhanallah, minta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi termasuk bisa kita doa ya Allah, dulu keturunan kami, bapak kami itu, nenek moyang kami ya Allah, mereka itu adalah orang-orang saleh, maka jadikanlah keturunanku ini orang-orang saleh seperti halnya mereka ya Allah. Bisa didoakan seperti itu, sebagaimana doanya siapa? Zakaria alaihissalam. Kita kadang-kadang lupa kalau doa mendoakan anak, lupa. Tapi kalau ya Allah, Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban katsira ya Allah, tuh ingat terus. Ya Allah, beri rezeki yang banyak, sehat semua ini, tapi yang lain lupa. Dan kadang-kadang kalau minta rezeki semangat, minta sukses semangat, tapi minta akhirat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala enggak semangat. Santai saja. Padahal kebutuhan kita terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada dunia seutuhnya. Seandainya seseorang diampuni sudah selesai itu, ya. Dan ini diperbolehkan dalam rangka apa? Minta keturunan bukan untuk warisan dunia. Saya punya pabrik banyak. Enggak. Ini tujuannya akhirat. Ya, tujuannya akhirat karena anak itu perbendaharaan kita, tabungan kita. Kalau dia baik, maka akan memberi kebaikan kepada kita setelah kita meninggal dunia. Kalau dia buruk, maka kita minimal tidak mendapatkan apa-apa, atau kalau kita tidak pernah mendidiknya sama sekali, justru kita akan mendapatkan mudarat yang besar berupa apa?
jariyah yang pernah kita sampaikan kepada putra-putri kita. Atau tanggung jawab, kita nggak pernah mengajarkan mereka agama, tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena doanya Nabi itu doa terus, seperti itu, doa terus, nggak langsung dikabulkan, nggak. Zakaria langsung dikabulkan, nggak. Sebagaimana Yunus doa di dalam perut ikan itu selama 40 hari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sama dengan Ayub, nggak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika minta agar diturunkan wahyu, agar dihancurkan, ya, orang-orang yang memusuhinya, tidak langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi waktu. Jadi kita kadang-kadang udah doa, sudah berbulan-bulan nih doa, tapi gak dikabulkan. Gak boleh, ya. Kita harus husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beberapa lama, ya, meminta Zakaria alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi keturunan, ya, datanglah malaikat memberi kabar kepada Zakaria alaihissalam. Apa kata malaikat? Ya Zakaria, ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya, langsung diberi kabar, wahai Zakaria, kami beri kabar gembira kepada kamu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya engkau akan dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu namanya Yahya, yang mana anak laki-laki itu lam naj'al lahu min qablu samiyya, belum ada namanya Yahya pada waktu itu, ya. Yang mana namanya anak laki-laki itu Yahya, afwan, yang belum pernah ada seorang pun yang diberi nama dengan sebutan Yahya. Jadi cuma satu itu aja dulu pada Bani Israel, namanya Yahya, itu satu itu, yaitu Nabiullah Yahya alaihissalam. Apa langsung ini? Tidak percaya itu, Zakaria tidak percaya, ya. Apa kata ini? Kata Zakaria, qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu minal kibari itiyya. Wahai ya Rabb, kok bisa gitu ya, anna yakunu li ghulam, aku punya anak. Kaget dia, kaget. Anna yakunu li ghulam, engkau beri anak ya Allah, engkau beri kabar gembira bahwasanya aku akan punya anak ya Allah, kata Zakaria. Wa kanat imraati aqira, padahal istriku itu mandul ya Allah. Wa qad balaghtu minal kibari itiyya, dan aku sudah tua nih, engkau masih memberi aku keturunan ya Allah. Mustahil tuh, ini mustahil nih, kok Allah memberi aku, masih nggak percaya. Padahal Nabiullah langsung diberi wahyu, diberi tahu, tapi dia tidak percaya. Kok bisa ya? Kaget ketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Ya. Kata ini ya, qala kadzalika qala rabbuka, demikianlah perkataan Allah, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu hayyin, gampang, mudah, remeh, kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Maka di sana ada kaidah, belum tentu adanya sebab itu adanya musabbab. Ada kaidah, ya, la yalzam wujudus sababi wujudul musabbabihi, ya. Belum tentu ada dua sebab nanti ada sebab kemudian
ada akibatnya. Contohnya 2 orang yang menikah, belum tentu nanti punya anak, ya. Belum tentu juga tidak menikah kemudian tidak punya anak. Ini khusus. Nggak menikah punya anak, Maryam alaihissalam. Kalau sekarang ada orang, kan dulu Maryam juga nggak punya suami, ya, nggak punya suami, dia hamil. Saya seperti Maryam, saya mimpi tiba-tiba di USG, di televisiun dilihat ternyata ada bayinya. Oh, nggak bisa. Itu bisa didiagnosa kalau sekarang. Ini siapa, si fulan, darahnya apa, bisa di ini. Terakhir ketemuan sama siapa, dicek. Oh, si fulan, dicek darahnya, selesai sudah. Ya, subhanallah. Jangan, kalau itu khusus. Ya, itu khusus para nabi. Dan harus ada wahyunya. Nah, karena pernah itu saya lihat di nggak tahu kok tiba-tiba hamil. Nah, kalau sekarang nggak ada, jangan dipercaya, karena nggak ada korinahnya Al-Quranul Karim. Ya, sekarang tiba-tiba hamil, antum lihat di ini, diomongin, kenapa ibu siapa, kenapa siapa yang menghamilin, ya, tiba-tiba hamil. Nah, ikut-ikutan Maryam, nggak bisa. Afan ya, bismillah. Jadi belum tentu. Jadi jangan putus asa. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi yang belum diberi keturunan, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberi keturunan. Ya. Dan tidak boleh putus asa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kaget nih Zakaria. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka, kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menciptakan kamu min qablu, sebelumnya, min qablu wa lam taku syai'a, aku sudah menciptakan kamu dan sebelumnya belum ada apa-apa. Dulunya nggak ada Zakaria, kemudian setelah itu, ya, dulunya tidak ada, kemudian setelah itu ada engkau wahai Zakaria. Subhanallah, ya. Jadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala agar berpikir bahwasanya segala sesuatu itu bagi Allah Subhanahu wa taala hayyin, gampang. Dan jangan, bagi kita semua tidak boleh putus asa. Betapa banyak saya punya kawan 14 tahun belum punya keturunan, akhirnya punya keturunan, dianggap remeh. Masya Allah. Ada lagi malahan lebih, baru sekitar 2 bulan yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri anak ayam, semoga putranya menjadi putra yang saleh. Kalau nggak salah hampir 17 tahun. Ya, teman saya di ini, dulu saya masih mau kuliah dulu, zaman mau kuliah, tambah ya 4 tahun sampai 12 tahun, 13 tahun. Berarti berapa? 13 sama 14, 17 tahun. 17 tahun baru kemarin 2 bulan yang lalu dapat putra. Jangan ini sampai dia ngasuh anak sudah besar, anaknya sudah kelas 6 SD. Ya, subhanallah. Makanya ayyuhal ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, jangan putus asa. Segala sesuatu itu yang mustahil sekalipun bagi Allah Subhanahu wa taala itu hayyin. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam yaku syai'a. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menciptakan kamu wahai Zakaria, dulunya tidak ada dan itu mudah bagiku, gampang bagiku. Ya, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Ya. Kemudian lihat ini ayyuhal ikhwah. Kalau ini, makanya kalau sama dengan Maryam kalau ini pengen kapan hamilnya, nanti pas hamil itu kapan dikasih tanda, suruh tandi. Ya, dia minta tanda, siapa? Maryamnya minta tanda. Padahal aku ini bukan tidak punya laki-laki, tapi tandanya apa nanti? Sama seperti itu. Suruh diam, ya. Nggak boleh berbicara kecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ini Zakaria, qala rabbi ja'alli ayah. Ya Allah, berilah tanda kepadaku bahwasannya aku atau istriku sudah hamil.
Bagaimana tandanya? Ya. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Tandanya engkau tidak bisa berbicara selama 3 hari. Jadi Zakaria diam aja, nggak bisa berbicara, diam saja kecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dikasih tanda. Kalau sudah tandanya seperti itu, ya. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Ya dah, dia keluar pada kaum sudah bertasbih saja. Makanya ini termasuk pengen punya tasbih itu ajib ya ikhwan. Tasbih itu luar biasa. Bertasbih itu luar biasa keutamaannya. Ya. Yunus dikeluarkan dari perut ini ikan itu karena bertasbih. Dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama ini. Ya, bertasbih Zakaria. Keluar gak bisa ngomong apa-apa, dia ke mihrab, ke Baitul Maqdis, hanya mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, makanya kalimatani ya itu khafifatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat ringan diucapkan, thaqilatani fil mizan, di timbangan itu berat, habibatani ilar rahman, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa bihamdihi. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Tasbih. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Zakaria seorang putra yang saleh, yaitu Yahya alaihissalam. Ini masya Allah, Yahya ini setelah dilahirkan anaknya ajib, luar biasa anaknya, karena bapaknya saleh, ibunya saleh. Ya. Ibunya ini saudaranya Maryam, orang saleh. Anaknya pun saleh. Dari kecil dia itu tidak bermain yang macam-macam. Ketika ini di dalam suatu riwayat Ibnu Katsir disebutkan, ketika bermain dia bilang, aku tidak diciptakan untuk ini. Masih kecil tuh. Ya. Makanya di dalam ayat berikutnya, wa atainahul hukma sabiyya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Diberi hukum itu, siapa namanya? Yahya alaihissalam sudah mengetahui hukum yang baik yang buruk itu dari kecil. Dari kecil sudah paham mana yang hak, mana yang batil. Ketika yang lainnya main-main, dia juga bermain. Tapi tahu bermainnya membuat liang. Kemudian ketika ditanya oleh bapaknya, apa yang kau lakukan wahai Zakaria, wahai Yahya? Kemudian dia bilang, sesungguhnya kita itu akan kembali kepada Allah ya Nabi Allah. Panggil bapaknya, wahai Nabi Allah, kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya Yahya ini, ayyuhal ikhwah, berbuat baik kepada orang tuanya. Selalu berbuat baik, ya. Yahya selalu berbuat baik kepada bapaknya, taat kepada kedua orang tuanya, ya. Dan dia selalu uzlah di hutan. Dia uzlah di hutan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Zakaria sudah mengetahui bahwasanya anaknya ini adalah Nabiullah. Sudah dibiarkan dia adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan mendakwahkan tauhid kepada kaumnya.
di uzlah di hutan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makan dedaunan, kemudian minum air yang ada di hutan. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anbiya, tafsir itu ya, bahwasanya di negeri Syam, negeri Palestina, Baitul Maqdis itu airnya pun airnya pun tawar, ya, segar, kemudian tumbuh-tumbuhannya Masya Allah bagus. Makanya kita kenal minyak zaitun yang paling bagus mana? Palestina, Syam, di Syam, ya, dekat Palestina itu ininya apa? Zaitun memang luar biasa. Negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yahya alaihissalam dia tinggal di situ di hutan uzlah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak yang meminta fatwa kepada Yahya alaihissalam. Orang tahu semuanya, tahu bahwasannya dia itu adalah nabiullah, dia itu adalah nabinya Allah Subhanahu wa taala. Terus walaupun sudah tua, punya keturunan anaknya sendiri, Yahya berada di hutan, terkadang pulang menjenguk orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya, ya. Balik lagi, Zakaria alaihissalam tidak meninggalkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakaria tidak lupa dakwah, dia dakwah terus. Banyak tantangannya. Tantangannya apa? Bani Israel sudah tidak nyaman lagi dengan keberadaan Zakaria alaihissalam. Tambah lagi punya anak juga berdakwah. Zakaria dakwah tauhid, anaknya juga dakwah tauhid, didatengin orang terus. Bani Israel tidak suka. Datanglah Bani Israel, wahai Zakaria, hentikan dakwahmu, atau kalau tidak engkau hentikan dakwah kamu, kami akan berbuat keburukan kepada kamu. Kami akan melakukan sesuatu yang tidak mengenakkan kepada kamu, wahai Zakaria. Zakaria tidak mau, tetap. Bahkan dia takut kalau seandainya dia meninggalkan dakwah, nanti akan datang azab Allah Subhanahu wa taala dan kaumnya akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Zakaria terus sampai akhirnya Bani Israel tidak tahan dengan Zakaria alaihissalam. Ayo kita serang. Ya, Bani Israel sepakat mereka, kita harus serang ini siapa? Zakaria alaihissalam. Ketika Zakaria alaihissalam, ya, mendengar bahwasannya Bani Israel sedang punya rencana buruk terhadapnya, Zakaria alaihissalam lari ke hutan. Ternyata dikejar oleh Bani Israel. Lihat ini buruknya Bani Israel. Mereka tahu. Mereka tidak tahu bahwasanya dia itu Nabi Allah, tahu. Mereka faham bahwasanya mereka itu Zakaria adalah Nabi Allah, mereka tahu. Tapi karena congkaknya, keburukannya, sombongnya, mereka berbuat buruk atau kurang ajar kepada nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dikejar oleh Bani Israel sampai Zakaria merasa lelah. Ayyuhal ikhwah, kayak apa tuh ya? Dan ini menunjukkan bahwasanya manusia biasa. Ya. Nabi Allah itu juga manusia biasa. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu itu satu, ya. Tapi innama ana basyarun mithlukum, aku itu manusia biasa seperti halnya kamu. Zakaria dikejar terus sampai akhirnya lelah. Zakaria alaihissalam lelah, akhirnya Zakaria melihat ada kayu yang berlubang. Ya, kayu berlubang. Dia sudah merasa lelah, dia bersembunyi di situ, bersembunyi di kayu tersebut. Bani Israel
nggak ada yang melihatnya. Ya, Bani Israel keliaran di situ, tidak ada yang tahu. Lama mereka mencari-cari Zakaria alaihissalam, tapi lihat iblis yang selalu memberitahu atau menolong orang-orang yang zalim kepada Nabiullah, mereka adalah iblis. Dinampakkan itu baju, sebagian dari bajunya siapa? Zakaria alaihissalam. Mereka sorak gembira, ya, ini dia Zakaria, aku sudah menemukannya. Langsung kumpul semuanya di situ, mereka menyiapkan gergaji. Ayolah ikhwah, bayangin, ini yang akan dibunuh, yang akan digergaji siapa? Nabiullah Zakaria alaihissalam. Ya, maka kata Allah SWT, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Kalau sudah Nabi nggak cocok dengan mereka, sudah nggak mau ngikutin, bahkan sebagian dari mereka dibunuh, ya, dibunuh oleh Bani Israel. Mereka sepakat, ayo sekarang kita gergaji ini Zakaria. Alasannya cuma satu, kenapa? Karena Zakaria tidak mau berhenti berdakwah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Satu aja, disuruh berhenti, jangan dakwah wahai Zakaria. Padahal Zakaria berdakwah itu untuk menyelamatkan Bani Israel dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah di muka bumi ini tidak ada dakwah lagi, maka tunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka sepakat, sudah diambil gergaji, kita gergaji saja. Ketika gergaji itu sudah mendekati badannya yang mulia, yaitu badannya Zakaria alaihissalam, Allah datang, wahai Zakaria, apa yang engkau inginkan untuk kaummu ini wahai Zakaria? Maka kalau engkau menginginkan sesuatu, akan aku guncangkan bumi ini sehingga bumi ini akan melalap mereka. Ya Rabbi, ya Rabbillah, innahum qaumi. Lihat itu, gergaji sudah di depannya. Kata Zakaria, jangan ya Allah, sayangnya luar biasa, jangan ya Allah, sesungguhnya mereka itu adalah kaumku. Mungkin di antara mereka nanti ada yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang menjadi warisannya para nabi. Subhanallah. Lihat itu, para nabi, korbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama untuk kita. Korbannya luar biasa, disiksa, dihina, perang, ya, untuk umatnya, untuk kita semuanya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Makanya sebagaimana kita bersyukur kepada Allah SWT, kita juga bersyukur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakaria alaihissalam dibelah, ya, digergaji oleh kaumnya sendiri, padahal Zakaria alaihissalam tetap mempertahankan kaumnya. Wafatlah, matilah dia Nabiullah Zakaria alaihissalam, mati Zakaria, ya. Mereka bondong-bondong ini bahwa, ya, bangga telah membunuh Nabi Allah Subhanahu wa taala Zakaria, bangga mereka, senang, ya. Dan mereka lebih congkak lagi, kenapa? Karena tidak datang azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak datang dari azab dari Allah Subhanahu wa taala, apa? Makin ganas lagi, ya, makin ganas lagi. Anggap biasa saja itu, biasa, Nabi biasa. Kita bunuh dia juga tidak dapat azab, jadi biasa saja. Na'udzubillah, subhanallah, ya. Jadi anggap biasa saja. Tinggallah di satu kaum itu siapa? Nabiullah, putranya. Siapa Nabiullah? Yahya alaihissalam.
Terus dia ibadah malam hari, siang harinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya makan rumput-rumput yang ada di hutan, minumnya juga minum yang ada di hutan. Semuanya setiap harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke mihrab, pergi ke Baitul Maqdis, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yahya alaihissalam. Terus setiap hari seperti itu. Kemudian kalau ada orang, dia mesti berfatwa, minta pendapat, minta fatwa. Fatwanya mereka minta fatwanya kepada siapa? Kepada Yahya alaihissalam. Tetap mereka mengaku itu nabi, mengakui mereka, ya. Tapi mereka itu kalau sudah tidak cocok dengan hawa nafsunya, maka mereka berani mentumpahkan darah, walaupun yang ditumpahkan darahnya itu adalah seorang nabi. Singkat ceritanya ayuhal ikhwah, ada seorang raja yang tertarik dengan mahramnya. Seorang raja tertarik dengan mahramnya, seorang perempuan tapi masih mahramnya. Tertarik perempuan mahramnya yang seorang perempuan yang masih mahramnya. Haram, dinikahi haram. Tapi dia masih pengen bertanya kepada Yahya alaihissalam. Pengen tanya, boleh enggak, atau kalau seandainya dinikahin. Dia datang, pergi ke Yahya alaihissalam. Wahai Nabiullah Yahya, bolehkah aku menikahi mahramku? Ini raja, ini kalau boleh dapat upeti. Kalau kamu memberikan fatwa yang baik, maka kamu akan aku beri upeti ganjaran, akan aku beri imbalan yang setimpal. Kalau kamu mau menerimanya, wahai Yahya. Ya, kemudian Yahya tidak mau menerimanya. Tidak, itu tetap menikahi mahramnya sendiri hukumnya haram. Jadi sebenarnya menikahi mahram itu dari zaman orang Yahudi, Nasrani itu tidak diperbolehkan. Tapi wallahu alam, mereka ada gak menikahi mahram seperti itu? Ya, gampang mungkin dilanggar untuk mereka, gampang. Ya, tapi itu tidak diperbolehkan dari zaman dahulu. Ya, kata Yahya tidak diperbolehkan. Akhirnya dia pulang. Ya, dia pulang ke rumah, ya. Dan dia memberitahu, aku sudah meminta fatwa kepada Yahya, Nabiullah, nabinya Allah Subhanahu wa taala Yahya, tapi aku tidak boleh, sesungguhnya aku tidak boleh menikahi kamu. Ya, aku tidak boleh menikahi kamu. Kemudian ini buat tipu daya. Ibunya ini ya nakal, ibunya biasa perempuan tuh, ya. Inna kaidahunna azim. Fitnahnya perempuan tuh luar biasa. Ya, fitnah inna kaidahunna azim. Ya. Kalau syaitannya kalau perempuan itu besar, fitnahnya besar. Ya. Dalam hadis yang sahih, tidak ada fitnah yang paling besar bagi Bani Adam daripada fitnahnya perempuan. Perempuan fitnahnya luar biasa. Ini perempuan kalau ini pakai pakaian, pakai apa ya, cara berpakaian, cara ini harus dijaga benar, ya, biar tidak mengganggu laki-laki. Tapi kalau syaitan, inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Syaitan udah nggak kelihatan, wudu sudah selesai, bacain ayat kursi, lari dia ngajir, ruqyah sudah ampun. Kalau perempuan, ya, bacain antum baca Al-Quran yang merdu, dia malah terfitnah. Terfitnah, malah mau memfitnah antum. Wah, biar mana cara mendapatkan ini orang yang suaranya bagus, itu malah. Itu perempuan. Ya, perempuan fitnahnya luar biasa, memfitnah laki-laki.
ya. Ini membuat tipu daya. Siapa namanya? Ibunya ini, wahai anakku, kalau raja itu tidak mau, aku punya ide. Sekarang kamu, ya, tujuannya tidak lain adalah untuk menguasai harta. Perempuan ini pengen menguasai harta, karena yang dituju itu adalah raja. Bagaimana biar dapat warisan dari raja tersebut? Ibunya ini punya ide gini, sekarang kamu dandan dengan dandanan yang molek. Nah, apa ya kalimatnya, dandanan yang pokoknya gitu ya, yang menakjubkan. Nggak mau anak antum kalimat apa tuh tadi anda dengar, dandanannya yang luar biasa gitu ya, yang menakjubkan. Kamu datang itu raja, datangi raja itu dengan dandanan yang luar biasa. Akhirnya ini apa, raja tersebut ini apa namanya, terfitnah. Ternyata cantik ya, kenapa kemarin aku cuman gara-gara fatwanya Yahya, Nabiullah Yahya terus aku tinggal, sayang ini lumayan ini kalau dimanfaatkan ini. Alhamdulillah. Fitnahnya luar biasa. Langsung dia pegang, aku mau menikahi kamu, tetap aku mau menikahi kamu. Ya, ada syarat. Ya, maharnya 1. Engkau datangkan kepalanya Yahya alaihi salam. Lihat ini perempuan nih. Buat tipu daya dia. Pinter buat tipu daya. Perempuan sekarang buat tipu daya enggak, Ustaz? Iya. Tipu dayanya besar. Tuh lihat. Jalannya dibuat-buat, di jalannya dilenggok-lenggokkan. Walaupun nggak dilenggok-lenggokkan, cari sepatu yang bikin lenggok-lenggok. Fitnah semua perempuan tuh. Ya. Sandalnya pun dibuat-buat, pakaiannya pun dibuat-buat. Ya. Laki-laki santai aja. pakai pakaian selesai udah. Perempuan luar biasa, fitnah dia. Memang Allah ciptakan untuk memfitnah laki-laki, memfitnah anak Adam. Akhirnya apa, raja ini langsung memberi tahu kepada anak buahnya, ayo kita cari Yahya alaihissalam. Lihat ini, tahu mereka. Apakah mereka tidak tahu bahwasannya Yahya itu adalah Nabiullah? Tahu mereka, tahu Yahya itu adalah Nabiullah, mereka tahu mereka. Tapi tetap karena perempuan, inna kaidahunna azim. Fitnahnya, tipu dayanya perempuan itu lebih dahsyat daripada tipu dayanya syaitan. Ya. Syaitan gampang, antum bacanya ayat kursi lari dia. Perempuan antum bacanya ayat kursi ya sudah, saya mau dengar dulu sebentar, deketin antum. Ya, masya Allah, luar biasa fitnah. Nggak usah jauh-jauh. Saya dulu pas pernah kuliah, kuliah kami itu laki-laki sama perempuan nggak dicampur. Jadi, sandal perempuan, sandalnya aja memfitnah, apalagi orangnya. Ya, itu dulu subhanallah, sandalnya. Jadi masya Allah, kami dulu mau berangkat, ada akhwat, langsung lari. Itu ya, akhwat jalan itu sudah luar biasa, fitnahnya luar biasa bener. Ya. Dan perempuannya juga memfitnah, dibuatlah jalannya atau rasak-rasak atau gimana lah, ya, atau suaranya dan yang lain. Subhanallah, fitnah ya kawan. Gak tahan nih raja nih, langsung ngasih tahu kawan-kawannya, ayo sekarang kita temu itu Yahya alaihissalam, dan Yahya alaihissalam dalam keadaan sholat di Baitul Maqdis. Bayangin sholat ya kawan. Ragu-ragu, ini kita bunuh atau tidak? Wah, tapi kalau tidak dibunuh, aku tidak mendapatkan perempuan itu. Akhirnya tetap dia punya inisiatif untuk membunuh siapa? Nabiullah Zakaria alaihissalam ketika sedang sujud. Ya,
Yahya. Anak tadi bunuh Zakaria. Oh, Yahya, salah ya. Yahya. Ketika Yahya sedang sujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenggallah kepalanya. Allah, ini awakullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Yang satu nggak cocok dah dibiarin, yang satu nggak cocok dan melanggar langsung dibunuh. Itulah Bani Israel ya. Akhirnya apa? Udah bangga dia ya, bangga dia bawa kepalanya Yahya alaihi salam. Nabiullah sedang sujud, tidak takut mereka. Di bawah ini sudah aku dapatkan kepalanya Nabiullah Yahya alaihi salam. Sebentar lagi aku akan mendapatkan perempuan yang aku idam-idamkan. Subhanallah ya. Ketika perempuan itu dipanggil datang untuk datang ya, akan diserahkan kepalanya Yahya alaihi salam ya. Dia datang jalan sejengkal, ditelanlah ya, datanglah azab Allah Subhanahu wa taala. Perempuan ini ditelan bumi di hadapan manusia. Seperti halnya kemarin Qarun ya. Qarun semua ini ada sebagian yang tetap tidak mau taat kepada Allah, sebagian ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat Qarun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ditelan bumi, ini juga ya, ketika melihat perempuan itu ditelan bumi, sebagian mereka ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bani Israel ayyuhal ikhwah. Keturunannya Yaqub alaihi salam. Keturunannya Yaqub alaihi salam 12 bersaudara. Bani Israel keturunannya para nabi, tapi di antara mereka ada yang baik, di antara mereka ada yang justru membunuh para nabi mereka. Ada 70 nabi yang telah mereka bunuh dengan tanpa alasan yang jelas. Alasannya hanya karena mereka tidak mau berhenti mentauhidkan, berdakwah ya, berhenti berdakwah tauhid ya, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ayyuhal ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kiranya kisah ini bisa memberi ibrah atau pelajaran yang besar bagi kita semuanya. Khususnya kita itu ketika diberi rezeki yang banyak berupa anak yang banyak. Anak banyak tuh orang dahulu tuh masya Allah rezeki banyak tuh bangga mereka ya. Jadi kalau anaknya banyak tuh luar biasa bangga dia. Kalau sekarang anaknya banyak, berapa pak anaknya? 7 ya. Anaknya 2 oh masya Allah bagus, 2 tuh berarti bagus ya, syahwatnya kecil. Iya tuh masya Allah, kadang-kadang pikirannya seperti itu ya. Mau anaknya berapa? 8. Towa itu sudah syahwatnya besar ya. Towa tuh syahwat besar ya, kekuatan iman. Anak banyak itu dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tazawwaju al-wadudul walud fa inni mukatsirun bikum al-umama yaumal qiyamah ya. Nikahi yang suka beranak. Orang Jawa bahasanya apa? Ledren. Sentuh dikit hamil, sentuh dikit hamil. Itu malah istri yang disukai, yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Ganti sandal pun langsung hamil. Ya, itu yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga Allah SWT memberikan keturunan yang soleh dan solehah kepada kita semuanya. Semoga kita diberi keistiqomahan sampai meninggal dunia, senang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.